Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali dengan saya Miftahul Adi yang mengampu materi fisika di kelas 10 di semester 2 ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengingatkan kalian untuk selalu menjaga atau melaksanakan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Nah, di semester 2 ini di kelas 10 kita akan mempelajari tentang dinamika gerak. Untuk itu kalian harus tetap semangat, selalu belajar, dan jangan lupa, jangan sungkan untuk bertanya jika kalian tidak tahu. Mari kita mulai saja materi dinamika gerak. Dinamika gerak adalah cabang ilmu fisika, terutama mekanika klasik yang mempelajari gaya, torsi, dan efek pada gerak. Nah, pada dinamika gerak kita akan membahas dinamika gerak ini yang pasti akan berhubungan dengan hukum-hukum Newton, yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Tentu kalian pernah mendengar istilah hukum Newton 1, bahkan kalian telah mempelajari tentang hukum Newton 1, 2, dan 3 ini di SMP. Nah, kita akan membahas lebih lanjutnya di kelas 10 semester 2 ini. Di materi dinamika gerak ini langsung saja kita akan membahas tentang hukum-hukum Newton, mulai dari hukum Newton 1. Untuk mempelajari hukum Newton 1, mari kita perhatikan soal-soal berikut. Apa yang terjadi ketika gelas di atas kertas yang ditarik dengan perlahan-lahan dan tiba-tiba? Kemudian, apa yang terjadi ketika mobil direm mendadak, dan apa yang terjadi ketika mobil yang diam tiba-tiba bergerak? Tentu akan ada kejadian-kejadian yang kalian bisa sambil melihat ini untuk dipraktekkan apa yang terjadi ketika gelas di atas kertas yang ditarik dengan perlahan-lahan. Nah, ketika kita tarik kertas yang ada gelasnya di atasnya dengan cara berlahan, maka gelas itu akan ikut tertarik dengan kertasnya tersebut. Kemudian kalau kita bandingkan dengan kertas yang ditarik dengan tiba-tiba atau cepat, apa yang terjadi? Ternyata gelasnya diam dan kertasnya terambil, atau gelas tidak mengikuti gerak dari kertas. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika mobil direm mendadak? Nah, tentu kalian pernah mengalami hal ini, maka kita akan didorong ke depan. Nah, ini adalah hal-hal yang nanti akan berhubungan dengan hukum Newton 1. Apa itu hukum Newton 1? Nah, kemudian apa yang terjadi ketika mobil yang diam tiba-tiba bergerak? Ini juga kita akan rasakan ketika mobil yang diam itu kemudian tiba-tiba bergerak. Kita akan merasakan tubuh kita itu terdorong ke belakang. Nah, inilah yang akan menjelaskan, atau contoh-contoh ini, nah soal-soal ini akan menjelaskan tentang hukum Newton 1. Untuk ini kalian akan mempelajari tentang hukum Newton 1, maka kegiatan 1.1 ini nanti kalian lakukan di rumah dan kemudian kalian tulis di buku tugas kalian dan kalian bisa kumpulkan melalui Google Classroom. Nanti kalian akan saya berikan linknya. Nah, kegiatan 1.1 ini ditujukan agar kalian dapat memahami dan menyimpulkan tentang hukum Newton 1. Hukum Newton 1 menjelaskan tentang pengaruh gaya pada kegiatan 1.1 ini. Apa pengaruh gayanya? Yaitu pengaruh gaya pada kegiatan 1.1 adalah selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya, yaitu benda yang diam akan selalu diam dan benda yang bergerak akan bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, hukum 1 Newton ini sering juga disebut sebagai hukum inersia atau hukum kelembaman. Nah,
Secara matematis hukum Newton 1 ini dapat dituliskan sebagai sigma F, ya, sigma F sama dengan 0, yang artinya jika benda mula-mula diam, maka benda akan tetap diam selama tidak ada pengaruh gaya lain, dan kemudian benda yang mula-mulanya bergerak, dia akan bergerak dengan kecepatan tetap atau mengikuti hukum GLB, gerak lurus beraturan. Nah, kemudian hukum Newton 1 ini juga disebut sebagai hukum kelembaman, ya, atau hukum inersia. Hukum inersia. Untuk lebih dapat memahami tentang hukum Newton 1, silakan kalian perhatikan ilustrasi pet berikut ini. Jika dua buah gaya, ya, bekerja pada tali di sebelah kiri dan sebelah kanan, ini ada dua buah gaya yang bekerja, yang besarnya 100 Newton dan menarik sebuah benda. Apa yang terjadi? Nah, ternyata benda ini ternyata diam, tidak bergerak. Di sini bukan berarti tidak ada gaya, tetapi ada gaya. Tetapi besarnya, resultannya, maksud di sini yang dimaksud dengan resultan adalah besar gayanya sama besar, yaitu ke kanan dan ke kiri. Jadi resultan gaya itu sama dengan 0 itu bukan berarti tidak ada gaya, tapi jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda itu sama dengan 0. Kemudian jika benda yang mula-mula bergerak, maka benda itu akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Itu yang dimaksud dengan hukum Newton 1. Hukum Newton 1 pada soal-soal atau pada kehidupan sehari-hari bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal atau peristiwa, yaitu benda yang diam atau seimbang. Contoh benda yang diam adalah benda yang digantung pada tali atau baliho atau reklame yang ditempel pada papan. Kemudian nomor 2, bergerak dengan kecepatan tetap atau GLB. Yang ketiga, penyelesaian soal benda tepat akan bergerak. Setelah kita mempelajari tentang hukum Newton 1, mari kita lanjutkan pembelajaran kita dengan hukum Newton 2. Apa hukum Newton 2? Mari kita perhatikan ilustrasi pet berikut ini. Untuk memahami hukum Newton 2, mari kita perhatikan ilustrasi pet berikut ini. Apa yang terjadi jika anak ini didorong, anak yang ada di atas papan didorong. Ternyata di situ kita dapat lihat kecepatannya berubah. Kemudian terus kecepatannya berubah. Apa artinya? Mari kita bahas. Dari ilustrasi pet tadi kita dapat menyimpulkan apa itu hukum Newton 2. Jadi hukum Newton 2 merupakan hukum yang menyatakan jika resultan gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda yang bermassa tidak sama dengan 0, maka benda akan mengalami perubahan kecepatan, yang mana sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Sedangkan arah dari resultan gaya sama dengan arah dari gaya tersebut. Atau secara matematis, hukum Newton 2 ini dapat dinyatakan sebagai sigma F sama dengan M kali A, di mana resultan gaya satuannya adalah Newton, di mana 1 Newton sama artinya dengan 1 kg kali meter per sekon kuadrat. 1 dyne sama dengan 1 gram kali sentimeter per sekon kuadrat, atau 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 dyne. Nah, setelah kita membahas tentang hukum Newton 2, mari kita lanjutkan pembahasan kita ke hukum Newton 3. Pada hukum Newton 3 ada ilustrasi gambar orang yang sedang mendayung perahu. Kalau kita mendayung perahu, maka kita akan mendorong air ke belakang dan akibatnya perahu akan bergerak ke depan.
Hal inilah yang dimaksud dengan hukum Newton 3, yaitu hukum yang menyatakan bahwa jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Hukum Newton 3 ini sering juga disebut sebagai hukum aksi reaksi. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah, hukum Newton 3 ini akan terjadi jika benda saling berinteraksi. Inilah yang disebut dengan hukum Newton 1, 2, dan 3 yang mendasari tentang dinamika gerak. Jadi kita harus paham kapan dan di mana hukum Newton ini dipergunakan. Dan dalam kondisi apa kita harus memahami penerapannya. Di sini kita lihat bahwa hukum Newton 1 menyatakan sigma F sama dengan 0, hukum Newton 2 menyatakan sigma F sama dengan M kali A, hukum Newton 3 menyatakan sigma F aksi sama dengan negatif sigma reaksi. Apa sih sebenarnya sigma? Sigma itu adalah resultan gaya. Ada 5 jenis gaya yang akan kita bahas di kelas 10 di SMA ini, yaitu 1 gaya berat, 2 gaya normal, 3 gaya gesek, 4 gaya tegangan tali, dan 5 gaya kontak. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas kelima gaya tersebut. Pertama adalah gaya berat atau biasa disingkat berat. Adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda bermassa. Jika benda tersebut berada di bumi, maka gaya gravitasi yang bekerja adalah gaya tarik bumi. Lambang gaya berat adalah W, singkatan dari weight. Satuan berat adalah Newton. Secara matematis, gaya berat dinyatakan sebagai W sama dengan M kali G. Dan pada bidang miring, W bisa dinyatakan secara matematis sebagai mg cos theta atau mg sin theta, di mana W adalah berat benda, satuannya Newton atau Dene. M adalah massa benda, satuannya kilogram atau gram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Biasa digunakan gaya gravitasi adalah 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Yang kedua adalah gaya normal. Gaya normal dilambangkan dengan N. Adalah gaya yang bekerja pada bidang-bidang yang bersentuhan antara dua permukaan benda, yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. N sama dengan W atau sama dengan M kali G. Tapi hal ini tidak selalu berlaku N sama dengan W. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Di mana N adalah gaya normal, kemudian W adalah gaya berat, satuannya Newton, M adalah massa, dan G adalah percepatan gravitasi. Yang ketiga, gaya gesek adalah gaya yang muncul karena ada dua permukaan yang saling bersentuhan. Gaya ini arahnya berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya gesek ada dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya kinetis. Gaya gesek statis dinyatakan dengan Fs sama dengan Us kali N, yang bekerja pada benda diam dan tepat akan bergerak. Dengan keterangan Fs sama dengan gaya gesek statis, satuannya Newton, Ms koefisien gesek statis, N gaya normal. Sedangkan gaya gesek kinetis dinyatakan sebagai Fk sama dengan Uk kali N, yang bekerja pada benda bergerak baik GLB maupun GLBB. Dan keterangan Fk adalah gaya gesek kinetis, satunya Newton, Uk adalah koefisien gesek kinetis, dan N adalah gaya normal. Yang keempat adalah gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali atau tension force adalah gaya pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Gaya tegangan tali dilambangkan dengan huruf T kapital dan satuannya adalah Newton. Arah gaya tegangan tali bergantung pada titik atau benda yang ditinjau. Nah, di sini ada gambar-gambar tegangan tali. Untuk lebih pahamnya nanti kita akan bahas di contoh-contoh. Yang kelima, gaya kontak. Gaya kontak dapat diartikan sebagai gaya yang timbul ketika dua permukaan saling bertemu. Contoh gaya kontak adalah dua buah kotak A dan B saling bersentuhan. Maka kotak A dan B ini akan mempunyai gaya yang disebut sebagai gaya kontak. Untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan tentang hukum Newton 1, 2, dan 3 ini, di sini saya akan menampilkan bagaimana kalian dapat menggunakan diagram gaya dalam menyelesaikan soal-soal hukum Newton. Satu, di sini ada gaya tarik, kemudian ada gaya berat. Nah,
Gaya-gaya tersebut kemudian digambarkan dengan anak panah seperti ini. Inilah yang disebut sebagai diagram gaya. Di sini ada gaya normal dan juga ada gaya yang lain, yaitu gaya gesek. Nah, inilah contoh-contoh diagram yang dapat kalian pahami, dapat kalian lihat. Ini ada diagram pada tali. Kemudian ada gaya berat lagi. Dan yang terakhir adalah gaya diagram pada benda yang saling bersentuhan atau berkontak. Di sini ada gaya berat W1, W2, F, ada gaya normal, ada 1 dan 2, dan ada gaya gesek 1 dan 2, dan yang merah ini. Dan inilah yang disebut sebagai gaya kontak yang dinyatakan dengan N12. Ini ya, yang dimaksud dengan gaya kontak itu ini, yaitu gaya yang ditimbulkan karena dua buah permukaan dari kotak ini saling bersentuhan. Nah, ini yang dimaksud dengan gaya kontak.